warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah Pulungan, NIM 2040202127. Saya berasal dari Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Adari Padang Sidimpuan. Di sini saya akan mewawancarai penjual dari martabak Bangka yang ada di Siborang untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Ekonomi Industri Halal. Baiklah, sebelum kita ke video, di sini saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan ekonomi industri halal. Industri halal adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri yang dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Ada beberapa sektor-sektor industri halal yang bisa dikembangkan, yaitu yang pertama makanan dan minuman, kosmetik, farmasi atau obat-obatan, travel seperti travel umroh dan lain-lain, fashion. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke video. Oke, tanpa membuang waktu, langsung saja kita ke tujuan. Nah, ini dia lokasinya di Siborang, tepat di seberang jalan Kios Freedom. Baiklah, untuk menjalankan usaha seperti usaha martabak Bangka ini perlu menggunakan alat-alat seperti kompor, wajan atau loyang, spatula atau pisau, wadah atau box untuk martabak, parutan keju, spatula untuk selai. Nah, kemudian untuk bahan-bahannya ada terigu, air, kemudian ada gula pasir, ada baking powder, kemudian garam, selanjutnya ada ragi instan, telur, soda kue. Nah, dan untuk topping martabaknya ada gula pasir, margarin atau mentega, kemudian keju, kemudian coklat atau mesis seres, terus kacang. Topping selanjutnya selai seperti selai stroberi, selai blueberry, topping pisang, dan kemudian ada susu kental manis. Nah, langsung saja di sini kita memperhatikan abangnya membuat pesanan dari konsumennya. Nah, kalau stok adonan abangnya habis dari gayung, abang itu langsung ngambil dari ember yang di samping dia masih banyak adonan di dalamnya. Nah, bisa dilihat di sini pelanggan abangnya berdatangan terus sehingga abangnya sibuk. Nah, selanjutnya harga dari martabak Bangka ini dimulai dari harga 15 ribuan sampai 30 ribuan. Martabak yang memiliki satu topping, misalnya topping coklat saja, itu kisaran harganya yaitu 15 ribuan. Nah, di sini juga bisa milih lebih dari satu topping atau minta 2 topping dalam satu martabak loh. Untuk harganya kisaran 20 ribuan. Terus untuk menu spesialnya kisaran harga 38 ribu. Baiklah, di sini kita lihat cara abangnya memotong martabaknya dulu. Oh iya guys, selain martabak Bangka, di sini juga ada lumpia coklat. Nah, ini dia guys. Harganya cuma 5.000. Nah, di sini abangnya sudah selesai memotong dan tinggal masukkan martabaknya ke kotak. Ini dia cara memasukkannya guys, tidak langsung semua. Nah, untuk bukanya
Martabak Bangka ini buka pada jam 4 sore sampai malam. Oh iya guys, dana untuk seluruh bahan-bahan Martabak Bangka ini berkisaran 1-2 juta kurang lebihnya sekali belanja jika seluruh bahan-bahan sudah habis. Kemudian omset yang didapatkan perharinya jika pembelinya ramai bisa sampai kisaran 1 juta kurang lebihnya. Dan jika pelanggan sedikit, omset penjualan Martabak Bangka ini bisa saja sampai kisaran 400-500 ribuan perharinya. Nah, kalau belanja di sini jangan takut tidak halal ya guys, karena di sini itu mereka sangat memperhatikan dan sangat mengutamakan kehalalan suatu produk-produk yang mereka gunakan selama berjualan. Selain itu, produk-produk yang mereka gunakan juga sudah BPOM, seperti susu kental manis, selai, coklat, dan lain-lain sebagainya. Oh iya guys, untuk bukaannya Martabak Bangka ini buka tiap hari ya. Berikut saya ingin menjelaskan tentang industri halal. Industri halal memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan dalam perdagangan internasional loh. Ya, karena industri halal teridentifikasi sebagai arus perekonomian baru yang berpotensi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi global. Tingginya permintaan produk halal disebabkan oleh tingkat pertumbuhan masyarakat muslim di dunia yang tinggi dengan jumlah populasi mencapai 2 miliar. Kemudian perkembangan industri halal di Indonesia diyakini menjadi modal penting dalam pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah nasional. Industri halal berkontribusi untuk menciptakan iklim usaha yang positif dan inovatif serta berpedoman dengan nilai-nilai syariah. Nah, selanjutnya apa saja yang menjadi hambatan dalam pengembangan makanan halal di Indonesia? Beberapa hambatan atau tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan ekspor produk halal di Indonesia adalah yang pertama, kurang fokus dalam pengembangan produk halal karena masih mengutamakan ekspor komoditas pertambangan dan perkebunan. Kemudian yang kedua, adanya pesaing dan negara non-muslim yang mengembangkan industri halal. Kemudian yang ketiga, kurangnya pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal. Oleh karena itu, strategi yang perlu dilakukan antara lain yaitu meningkatkan daya saing produk halal di Indonesia. Yang kedua, memaksimalkan akses pasar ekspor produk halal dengan mengoptimalkan peran dari perwakilan pemerintah di luar negeri, mengikutsertakan UMKM pada pameran di luar negeri, dan memanfaatkan perjanjian perdagangan internasional. Kemudian yang ketiga, mendukung UMKM ekspor dalam rantai pasok global. Dan yang keempat, optimalisasi penggunaan e-commerce dengan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku UMKM agar dapat mengakses pasar digital. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan sertifikasi halal dalam kewirausahaan makanan internasional? Sertifikat halal adalah fatwa MUI secara tertulis menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Pemberian sertifikat halal pada pangan, obat-obatan, dan kosmetika untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal. Kemudian pentingnya sertifikasi halal produk bagi konsumen, karena konsumen akan mendapatkan berbagai keuntungan, salah satunya mendapatkan rasa tenang untuk mengkonsumsi produk tersebut, karena dalam Islam kandungan kehalalan makanan menjamin kesehatan tubuh. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan tentang apa itu industri halal dan pembagian-pembagiannya. Baiklah, selanjutnya mari kita lanjut kembali ke video wawancara. Nah, dari hasil yang sudah saya jelaskan tadi, alangkah baiknya sebelum kita membeli produk di luaran itu harus memperhatikan label halal, tanggal expired, BPOM atau belum, agar kita dapat memastikan di situ sudah terdapat
izin sertifikasi jualan atau belum. Di era zaman modern ini, kita sangat mudah untuk memeriksa produk yang akan kita beli itu halal atau tidak, sudah BPOM atau tidak, karena setiap produk sekarang ini sudah memiliki label halal dan juga sudah kebanyakan memiliki BPOM atau nomor BPOM. Jika kita ingin ngecek suatu produk itu sudah BPOM atau tidak, kita bisa langsung buka Google atau Google Chrome dari handphone untuk ngecek apakah produk tersebut sudah BPOM atau belum. Baiklah, di sini pesanan kita sudah siap ya guys. Saatnya kita bayar dan langsung pulang. Nah, oke guys, ini kita lagi OT perjalanan pulang ya. Pulangnya ke kos teman aku dulu di Gang Kodim Sihitang. Oke guys, lanjut. Nah, ini udah sampai di kos teman aku. Saatnya kita review martabak dulu ya. Nah, di kotaknya ini tuh sudah tertera nama martabak Bangka, terus ada nomor HP-nya juga kalau mau memesan ya guys. Nah, ini dia isinya guys. Aku milihnya topping coklat tadi. Lanjut kita cobain ya guys. Selanjutnya ini teman aku yang nyobain.